Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ayo Hijrah. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman Ayo Hijrah, channel Ayo Hijrah ini masih diberi kesempatan untuk membagikan kajian-kajian singkat dari Ustadz Hanan Attaqi yang pastinya akan mengubah hidup kalian. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa dipersilakan untuk subscribe sekarang. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi materi pada hari ini adalah tentang penyebab datangnya kecewa dan sakit hati pada hidupmu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak kajian berikut ini. Nggak ada uang, nggak apa-apa, yang penting ada Allah. Nggak ada teman, nggak apa-apa, yang penting ada Allah. Sehingga ketika kita sendiri, la tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika kita ditinggalkan, Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu nggak pernah meninggalkan kamu, apalagi benci sama kamu. Jadi orang yang benar-benar bisa hasbi Allah dalam hidupnya, dia nggak akan merasa lagi kekurangan, nggak akan merasa khawatir yang berlebihan, nggak akan merasa stres, nggak akan merasa tertekan, nggak akan merasa sendirian, nggak akan merasa kecewa yang terlalu dalam. Kenapa? Karena dia punya Allah. Ketika kita terlalu bergantung kepada makhluk, sedikit saja ada rasa di hati kita ketergantungan kepada makhluk, maka mulai saat itu, sedikit itu pun kita akan mulai merasakan rasa gelisah, rasa bingung, rasa ragu, rasa lemah, rasa kecewa. Sehingga semakin besar rasa ketergantungan kita kepada makhluk, semakin besar juga peluang kita untuk kecewa. Jangan berharap kepada makhluk di dalam hati. Tapi boleh nggak kita minta tolong kepada makhluk? Boleh. Tapi jangan masukkan itu ke hati. Boleh nggak kita berharap yang baik-baik dari makhluk, dari pasangan, dari keluarga, dari anak, dari teman? Boleh, tapi jangan masukin ke hati. Karena ketika itu masuk ke dalam hati kita, kemudian menjadi rasa yang menggantungkan hidup kita, menggantungkan perasaan bahagia dan nggak bahagianya kita di dalam hati, itu akan melemahkan kita banget. Kita bukannya dilarang untuk berinteraksi dengan manusia. Kita boleh berinteraksi dengan manusia, boleh banget. Cuman yang nggak boleh adalah berharap kepada manusia lebih daripada kita berharap kepada Allah. Itu yang nggak boleh. Berharap kepada manusia boleh, meminta kepada manusia boleh, apalagi meminta tolong kepada manusia boleh, bergantung kepada manusia sewajarnya boleh. Cuman yang nggak boleh apa? Ketika berharapnya kita kepada manusia sama atau lebih daripada kita berharap kepada Allah. Itulah awal dari kehancuran kita, awal dari kekecewaan kita. Jangan pernah kita berharap ke manusia lebih dari kita berharap kepada Allah. Itu akan kecewa. Terus gimana Ustaz caranya? Kalau kita berharap ke manusia, kita harus belajar yakin bahwa dia nggak bisa menolong kita kecuali dengan seizin Allah. Dia nggak bisa mengangkat masalah kita, menyelesaikan masalah kita kecuali dengan seizin Allah. Sehingga ketika kita kehilangan dia, nggak masalah asal kita nggak kehilangan Allah. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita sendiri, nggak apa-apa, yang penting Allah nggak pergi meninggalkan kita sendiri. Itu maksudnya dari tidak boleh lebih dari kita percaya dan yakin kepada Allah. Nah, kalimatnya hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Apalagi kalau udah kalimat cukup, berarti kan udah nggak butuh yang lain-lain. Kalau kita bilang cukup buat saya Allah yang memberi makan, berarti kita nggak mau bergantung kepada makhluk.
Sehingga kita akan mengikuti makhluk itu dalam keadaan apapun, baik itu halal atau haram, enggak. Kita akan mengikuti makhluk selama itu tidak melanggar dan menjauh dari Allah. Jangan pernah gara-gara ingin mendekat kepada makhluk, kita menjauh dari Allah. Tapi kalau gara-gara kita ingin mendekat kepada Allah, akhirnya makhluk menjauh dari kita, itu nggak apa-apa. Perhatikan kalimatnya. Jangan pernah karena ingin mendekat kepada makhluk, kita menjauh dari Allah. Maksud menjauh dari Allah, kita membuat Allah kecewa. Karena yang kita lakukan untuk mendekati makhluk itu sesuatu yang haram. Yang kita lakukan untuk mendekati makhluk itu sesuatu yang dosa. Kita rela melakukan dosa demi untuk mendapatkan rasa dekat dengan seorang makhluk, untuk mendapatkan tempat yang akrab dengan seorang makhluk, tapi di saat yang sama kita jauh dari Allah, itu rugi banget. Tapi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, lalu sebagian makhluk menjauh dari kita, gak apa-apa. Jangan khawatir. Gara-gara kita ninggalin riba, akhirnya kita dijauhi keluarga dan teman-teman, gak apa-apa. Gara-gara kita berhijab, akhirnya kita dijauhi oleh geng dan orang-orang yang kita sayangi, gak apa-apa. Gara-gara kita istiqomah, gara-gara kita mulai memperhatikan mana halal mana haram, orang banyak yang ilfil sama kita, gak apa-apa. Kenapa? Hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Kalau kita masih apa-apa, berarti Allah gak cukup buat kita. Karena kita masih mengharap makhluk, kita masih tergantung sama makhluk, seolah-olah kekurangan makhluk itu membuat kita menjadi terganggu. Inilah kalimat hasbiyallah yang diucapkan oleh Ibrahim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, lalu Jibril datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, ya Rabb, Ibrahim tidak meminta apa-apa dari saya karena dia mengatakan hasbi Allah. Allah tersenyum mengatakan, shadaqa Ibrahim, benar Ibrahim. Kemudian Allah berfirman kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Itulah pertolongan yang tidak disangka-sangka, yang sangat ajaib datang dari Allah setelah kalimat hasbiyallah. Setelah kalimat hasbiyallah. Dan coba teman-teman renungkan, kira-kira waktu jarak antara api itu sudah menyala dengan begitu besar sampai bisa mencelakai Nabi Ibrahim itu kira-kira butuh berapa lama? Nggak lama kan? Api yang sudah menyala di tungku itu yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim, semua kayu bakarnya sudah terbakar habis, dan sekarang apinya sudah mendekati Nabi Ibrahim, itu kan nggak lama. Ya paling juga butuh 1 menit saja. Dalam hitungan 1 atau 2 menit itu Nabi Ibrahim akan celaka, Nabi Ibrahim akan terbakar. Maka secepat itulah datangnya pertolongan Allah dengan modal kalimat hasbiyallah. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, kurang dari 1 menit. Makanya membaca kisah para nabi itu nggak boleh cepet-cepet. Membaca Al-Quran itu jangan buru-buru. Kita harus mentadabburinya, apalagi kalau ayat-ayat kita mentadabburinya itu harus pakai theater of mind, imajinasi. Nggak mungkin sesederhana ayat yang, karena ayatnya kan sederhana karena emang dia teks ya, tapi kejadiannya pasti rumit, kejadiannya pasti lebih dari itu. Sehingga kita coba membayangkan kondisi waktu kejadian itu ada. Semua kayu bakar sudah mengeluarkan api dan Nabi Ibrahim siap terbakar. Itu hitungannya cuma 1 menit atau lebih sedikit. Malaikat Jibril naik ke langit mengadu kepada Allah tentang apa yang diucapkan Ibrahim, dan Allah Maha tahu apa dan Maha mendengar. Kemudian dalam hitungan kurang dari 1 menit itu Allah berfirman, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu. Kuni itu sama dengan kun. Bukankah kita sering mengatakan kun fayakun? Kun fayakun, 2 kalimat. Kun fayakun. Kun artinya jadilah. Fayakun maka menjadi.
Kun ini firman Allah, fayakun ini adalah kejadian yang terjadi setelah Allah berfirman, objeknya. Kepada siapa Allah mengatakan kun? Kepada api, karena api ini dalam grammar Arab itu masuk kategori muannas, jenisnya perempuan, maka pakai bahasa kuni. Kalau laki-laki kun, kalau kepada laki-laki kun, kalau kepada perempuan kuni. Itu sama kalimatnya kun, sehingga hasilnya fayakun, fatakunu hadhihin nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya nar, fatakunu hadhihin nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Maka fayakun, jadilah api itu sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Inilah keajaiban setelah Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keajaiban yang sama dalam kehidupan kita, dengan keajaiban yang begitu dahsyat, dengan waktu yang begitu cepat, dengan cara-cara yang gak pernah terduga-duga, yang membuat Allah tersenyum dan ridho kepada kita, maka ucapkanlah hasbi Allah wa ni'mal wakil seperti Ibrahim, lisan dan hatinya selaras. Lisannya mengatakan dengan fasih hasbi Allah wa ni'mal wakil, hatinya tasdik, membenarkan, ya memang Allah cukup buat saya nggak butuh yang lain selain Allah, saya nggak yakin yang lain kecuali Allah, saya hanya bergantung dan berserah kepada Allah. Belajar itu di dalam hati, riyadhah, latih. Jangan hanya melatih lisan. Melatih lisan hasbi Allah itu mudah, tetapi melatih hati untuk benar-benar yakin Allah satu-satunya penolong bagi kita, itu butuh waktu. Sekali lagi, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah yang begitu dahsyat, yang begitu cepat dengan cara yang tidak terduga-duga, seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka ucapkanlah hasbi Allah wa ni'mal wakil seperti yang diucapkan Ibrahim dengan lisan dan hati. Latih. Insyaallah nanti kita akan lihat keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun bentuk keajaibannya gak selalu dengan terpadamnya api. Bisa juga terpadamnya amarah. Bisa juga terpadamnya kebencian. Bisa juga terpadamnya kedengkian. Bisa juga padamnya permusuhan. Tidak selalu api. Tergantung masalah kita. Tapi yang jelas, ketika kita ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ketika kita mengalami masalah, Allah akan memadamkan api-api yang akan membakar dan mencelakai kita. Apakah itu api kedengkian, api permusuhan, api kemarahan, api kesombongan, dan seterusnya. Akan Allah padamkan. Allah akan mengatakan, kuni bardan wa salaman ala abdi fulan ibnu fulan. Sehingga tiba-tiba tadi kita yang hampir marah nggak jadi marah. Tadi yang keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita yang benci sama kita jadi cinta lagi. Yang tadi marah, sakit hati, sekarang memaafkan, lapang dada. Dengan teman yang udah dengki sama kita jadi lapang dada, nggak lagi dengki. Ya, ada sahabat yang udah putus silaturahim dengan kita yang bermusuhan, sekarang jadi saudaraan lagi. Kenapa? Karena keajaiban dari hasbi Allah wa ni'mal wakil.